sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Silva M. Watimila SPD. Saya dari SMA Negeri 10 Guru. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Patimura. Saya membuat video pembelajaran untuk uji kinerja. Silakan menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Kata kelas, petugas kalian sudah membersihkan ruangan. Sudah, Bu. Anda duduk dengan rapi. Duduk dengan rapi untuk kita ada dalam kelas. Ya. Ketua kelas, jumlah siswanya sebelumnya berapa? 20, Bu. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, Bu. Oke, ya. Anda sudah dapat Ketua Rapiah? Hadir, Bu. Domingo Stasi Jawa, Hadir, Bu. Derek Stasi Jawa, Hadir, Bu. Risya WMC, Hadir, Bu. Hermelina Batuae. Untuk mengawali proses pembelajaran di pagi ini, Guru silakan satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa kita mulai. Amin. Doa kita selesai. Ya, sudah. Terima kasih. Di minggu yang kemarin, ya, Ibu Guru memberikan materinya tentang apa, siapa bisa? Ya, Bu. Ekosistem. Ya, di dalam sebuah ekosistem ada dua komponen. Siapa yang bisa komponen apa dan komponen apa? Saya, Bu. Ya, Komponen silakan. biotik dan komponen abiotik. Ya. Kalau dalam komponen abiotik dan komponen biotik adalah makhluk hidup, yang disamakan dengan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contoh makhluk komponen biotik seperti apa? Siapa bisa? Ya, silakan. Komponen biotik seperti makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, siapa lagi yang bisa contoh dari komponen abiotik atau makhluk tak hidup? Ya, silakan. Komponen abiotik seperti batu, air, cahaya, dan suhu. Pernahkah di lingkungan sekitar Anda, tempat tinggal Anda mengalami perubahan atau mengalami pencemaran? Pernah atau tidak? Pernah, Bu. Misalnya apa? Sampah. Pembuangan sampah Sembarangan. Apakah kalian sudah membuang sampah sesuai dengan jenisnya? Sudah, Bu. Bagaimana cara penanggulangannya? Dengan cara daur ulang. Dengan cara dibakar. Ya, bagus sekali. Untuk masuk dalam tujuan pembelajaran kita sedikit dulu ya. Anda dipersilakan berdiri. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ya, silakan dulu. Ya, sebelum masuk dalam tujuan pembelajaran,
sini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Ya, berdasarkan tujuan tersebut, siapa yang bisa menjelaskan apa itu perubahan lingkungan? Saya Ibu. Ya, silakan. Perubahan lingkungan adalah adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Ya, faktor alam yang terjadi di dalam perubahan lingkungan berupa apa? Contohnya seperti apa faktor alam? Seperti longsor, gempa bumi, dan banjir. Ya, bagus sekali. Faktor manusia, contohnya seperti apa? Pembakaran hutan sembarangan, penebangan pohon secara liar, dan pembuangan sampah secara sembarangan. Pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia untuk menunjang keberlangsungan dan berbagai aktivitas manusia yang menghasilkan limbah sebagian besar tidak diolah dengan baik dan dibuang ke lingkungan. Menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1999, limbah adalah suatu usaha atau kegiatan yang terkandung dalam tersebut yang mengharapkan kesehatan atau kehidupan makhluk hidup. Pencemaran lingkungan ini dia terbagi atas ada 4. Yang pertama, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran apa lagi? Pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Ini adalah pencemaran air. Yang menyebabkan pencemaran air itu terjadi akibat apa? Habis itu pencemaran tanah, kemudian pencemaran udara, ya. Berikut ini, ya, video ini Anda amati dengan baik. Silakan. Berbeda dengan apa yang dirasakan oleh beberapa masyarakat di sekitar wilayah lingkungan kehidupan mereka yang bahkan dapat dikatakan tidak layak, sekitar yang mengatakannya sebagai lingkungan yang sehat. Namun, mereka yang seharusnya memperoleh kehidupan yang sehat dan jaminan kehidupan sehat mungkin hanyalah mimpi bagi mereka. Kehidupan anak-anak yang seharusnya mereka alami di lingkungan yang bersih dan nyaman, mereka harus melarinya berada di tempat yang tidak seharusnya mereka berada. Mereka harus menjalani kehidupan tersebut hari demi hari dengan dada yang lapang.
berdasarkan kelompok. Apakah Anda sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Ya, Ibu Guru akan membagikan lembaran kerja siswa atau LKPD. Ini adalah LKPD yang nanti Anda melakukan pengamatan pada LKPD ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, di dalam lembaran kerja peserta didik atau LKPD itu, di situ ada kelompok 1 mendapatkan gambar 1, kelompok yang kedua mendapatkan gambar kedua, kelompok yang ketiga mendapat gambar yang ketiga, dan kelompok keempat akan mendapatkan gambar 4. Anda mengamati ya lembaran pengamatan yang ada di LKPD, kemudian Anda mengumpulkan data. Anda mengumpulkan data berdasarkan bahan ajar dan buku sumber dan dari internet. Ya, setelah itu Anda setelah mengumpulkan data, Anda kelola data. Kelola data itu Anda mengerjakan LKPD yang ada di lembaran pada lembaran pertanyaan. Setelah itu ya Anda akan mempresentasikan hasil kerja Anda ya. Untuk itu Ibu Guru memberikan kesempatan bagi Anda untuk mendiskusikan materi yang ada di dalam LKPD itu 30 menit untuk Anda kerja. Mulai dari sekarang, silakan. Satu, pencemaran air. Suatu perubahan juga. Bisa ditempat seperti
Dua. Ya, ini tentang pencemaran tanah. Apakah kalian sudah paham pencemaran air? Apakah kalian sudah paham? Sudah Bu, ada mengalami kendala? Sudah Bu. Kelompok 3. Sudah siap? Sudah Bu. Ada mengalami kendala? Atau kalian sudah paham tentang masalah yang Anda hadapi pada gambar yang ketiga? Ya, kelompok 4. Ya Bu. Sudah siap? Sudah Bu. Ya, ada mengalami kendala? Ada Bu. Baik, berarti ada persiapan untuk Iya, Bu. pembelajaran yang bagus. Ibu, ya, kami di sini belum memahami Memahami di pertanyaan yang keberapa? dua itu. Keduanya tentang apa itu? Faktor-faktor. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Ya, ada faktor-faktor itu ada lima. Ya, nah di situ ada faktor alam dan faktor manusia. Ya, kalau berbicara mengenai faktor alam yang menyebabkan perubahan itu terjadi, itu akibatnya dari gunung gunung meletus, banjir, kemarau dan kebencanaan. Ya, sedangkan pada faktor yang menyebabkan manusia, ya, pada manusia itu yang menyebabkannya adalah penembakan hutan secara liar, pembakaran hutan, dan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu seperti pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Dan sudah paham? Oke. Ibu, tolong lihat jawaban kami boleh? Boleh. Jawabannya pertanyaannya nomor berapa? Kalian belum paham dengan pertanyaan tersebut. Ibu yang mana yang pertanyaan? Nomor 1. Nah, ya dari gambar yang Anda lihat itu, di situ kan tidak ada. Anda harus tahu bahwa ini gambar apa. Lalu Anda nanti identifikasikan ini menurut Anda ini pencemaran apa. Ya, ini pencemaran apa yang terjadi. Lalu Anda kaitkan dengan Anda punya buku referensi dari belajar atau dari internet. Nah, jadi Anda cocokkan gambar ini menunjukkan pencemaran apa. Ya, karena di sini kan Anda perlu tahu bahwa ini pencemaran apa. Ya, untuk itu Anda harus melakukan ada buku referensi, terus ada internet supaya Anda bisa lihat gambar. Oh iya, dan cocok. Oh berarti ini gambar apa? Oh mengenai pencemaran apa? Bisa. Lalu ketika Anda tahu bahwa ini gambar ini apa, lalu yang menyebabkan gambar ini terjadi itu disebut pencemaran. Sudah paham? Ibu, kami juga mau menjadi jawaban kami. Di jawaban mana yang Anda belum paham atau belum mengerti? Yang nomor 3. Nah, di sini Anda harus mau menjawab. Anda harus tahu bahwa ini adalah gambar apa, pencemaran apa. Setelah Anda tahu bahwa pencemaran ini adalah pencemaran apa, ya, Anda tentukan misalnya ini pencemaran tanah atau pencemaran udara atau pencemaran air. Anda harus lihat pada referensi atau Anda bisa internet, Anda cocokkan. Oh iya, bahwa ini adalah pencemaran. Setelah Anda tahu gambar itu, lalu berdasarkan gambar di atas yang menyebabkan pencemaran itu terjadi adalah, ya, di sini Anda ada berikan solusi, ya, berupa ide atau gagasan dari ide atau gagasan itu menurut pendapat Anda
merasa bahwa gambar ini menunjukkan pencemaran apa. Nah, kalau Anda tahu bahwa ini pencemaran tanah, penyebabnya apa? Ya, sudah ya? Oke, baik ya. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, Anda diskusi apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Kesempatan diberikan kepada Anda yang mau duluan kelompok berapa untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan Ibu Guru berikan kesempatan untuk kelompok 1. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul perubahan lingkungan. Kepada ketua saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator, teman-teman dan Bu Guru yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan membacakan hasil kerja diskusi kami dengan judul perubahan lingkungan. Yang kedua, yang pertama, berdasarkan gambar di atas, perubahan lingkungan terjadi secara ekosistem. Perubahan lingkungan terjadi karena penyebab manusia dan alam. Yang kedua, faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu faktor alam. Faktor alam terjadi karena bencana alam, contohnya seperti banjir, gempa bumi, gunung berapi meletus, dan kebakaran hutan. Sedangkan yang kedua, faktor manusia, yaitu penebangan hutan secara liar, pembuangan pestisida yang berlebihan, dan pembuangan asap pabrik tanpa penyaringan. Kesempatan diberikan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kami kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 4 dan kami dari kelompok 4 yang bertanya kepada kelompok 1. Apa upaya untuk menanggulangi perubahan lingkungan? Ini bisa dari kami kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah bertanya kepada kami kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Cara menanggulangi dampak perubahan lingkungan terbagi atas 3, yaitu reboisasi hutan, 2, rehabilitas lahan, 3, reklamasi pantai. Mungkin itu jawaban dari kami kelompok 1. Apa kelompok 4 paham dengan jawaban kami? Ya, saya paham. Kesempatan diberikan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kami kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan apa saja tanda-tanda perubahan lingkungan. Mungkin saja terima. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah bertanya kepada kami kelompok 1. Di
kami akan menjawab. Kepada teman yang ingin menjawab, saya persilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu tanda-tanda perubahan lingkungan terbagi menjadi 4. 1. Curah hujan tinggi. 2. Terjadinya bencana alam. 3. Berkurangnya sumber air. 4. Musim kemarau yang berkepanjangan. Apakah kelompok 3 paham yang saya berikan? Paham. Kesempatan diberikan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kami kelompok 1. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1 tentang apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan dan bagaimana lingkungan. Ya, semoga saya bertanya kepada kami kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah bertanya kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kepada teman, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan, yaitu perubahan lingkungan adalah adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor manusia dan faktor alam. Contohnya, kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, yaitu penebangan hutan secara liar, pembuangan limbah ke laut, dan pencemaran tanah. Apakah jawaban kami diterima dan dimengerti? Kesempatan diberikan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kami kelompok 1. Tidak ada. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Ya, kesempatan diberikan lagi untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pencemaran air. Kepada ketua yang ingin membaca, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada teman-teman yang di guru yang sudah memberikan kami waktu untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat seperti sungai, danau, dan laut. Pengaruh terhadap makhluk hidup adalah jika terlalu banyak zat pencemaran pada air limbah akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Untuk mengatasi masalah tersebut adalah yang pertama, Tentu saja hasil presentasi dari kelompok 2. Apakah dari kelompok lain yang bertanya, saya persilakan. ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di kelompok 1 sini saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa tanda-tanda yang ditimbulkan oleh pencemaran? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saja hasil 2. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kesempatan diberikan lagi untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 3. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Kepada ketua, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator dan teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan membaca hasil pengamatan kami yang berjudul pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah terkontaminasi oleh zat-zat kimia atau bahan-bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak kualitas dan keberlangsungan hidup tanaman, hewan, dan manusia yang bergantung pada tanah tersebut. Pencemaran dapat terjadi karena faktor manusia maupun faktor alam dan dapat mencakup area permukaan. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 dan kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Apa dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah? Mungkin itu saya bertanya. Ya, terima kasih atas
pertanyaannya. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dampak penyebab pencemaran tanah adalah mengurangi tingkat kesuburan atau struktur tanam. 1. Perkembangan tanaman yang akhirnya akan mengurangi jumlah produksi. 2. Wabah penyakit. 3. Kesuburan tanah berkurang. Apakah kelompok 1 mengerti dengan jawaban kami? Yang Ada kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah dan berikan contoh? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada teman yang ingin menjawab, saya persilakan. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada saudara Desi yang sudah bertanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Desi. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah. Contohnya seperti 1. Bencana alam, banjir, dan gunung meletus. 2. Kebakaran hutan. 3. Limbah industri, dan 4. Limbah organik. Mungkin saya terima kasih. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. saya akan bertanya kepada kelompok 3. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencegah pencemaran tanah di Indonesia? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sini kepada teman yang ingin menjawab, saya persilakan. Oleh kami kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1. Mengurangi penggunaan plastik. 2. Daur ulang sampah. 3. Memelihara lapisan humus. 4. Pemegangan limbah deterjen. Mungkin saya dari kami. Apakah Anda paham? Karena hasil presentasi kami, terima kasih. Kesempatan lagi diberikan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 4. Baik Ibu Guru dan teman-teman, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami tentang pencemaran udara. Untuk itu kepada teman yang sudah siap untuk membaca kami dalam materi, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan saat hari ini, dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pencemaran udara adalah 1. Kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara akibat masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer bumi. Udara yang mengandung satu atau lebih zat kimia dalam jumlah besar yang berdampak negatif. 2. Faktor-faktor pencemaran udara. Yang pertama, kebakaran hutan. Yang kedua, pembangkitan listrik. Yang keempat, yang ketiga, gunung berapi meletus. Yang keempat, kendaraan bermotor. Yang kelima, pabrik. Yang keenam, sampah. Dan yang ketujuh, pertanian. Mungkin saya dari kampung. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan membukakan sesi pertanyaan bagi kelompok 1, 2, dan 3. Untuk itu, siapa yang mau bertanya pertama dipersilakan. Dan terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan kesempatan. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 4 dengan pertanyaan saya itu, apa saja dampak pencemaran udara terhadap lingkungan? Terima kasih. Baik, jawaban yang nanti teman kami akan jawab, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Selain dampak pada kesehatan manusia, polusi udara juga berdampak buruk bagi lingkungan. Hal ini terjadi karena pembentukan kabut asap dan hujan asap yang merusak tanaman, hutan, dan badan udara. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari kelompok 3 dan 2 dipersilakan. Saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 3. Apa yang menyebabkan pencemaran udara? Mungkin saya dari kelompok 3. Baik, kepada teman yang sudah memberikan kami kelompok 4 pertanyaan, di sini kami akan menjawab dan teman kami akan membantu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berbagai kegiatan manusia yang dapat menghasilkan pencemaran antara lain pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Itu saja, terima kasih. Dengan kesempatan untuk kelompok 3 untuk bertanya, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memberikan kami kelompok 3 kesempatan. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 4, apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara di Indonesia? Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, hemat energi. Yang ketiga, memberi produk daur ulang. Yang keempat, menanam pohon baru. Mungkin itu saja jawaban dari kami kelompok 4. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya baik, untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil kerja Anda begitu baik, begitu bagus, luar biasa Anda mempresentasikannya. Untuk itu, kelompok yang mempunyai kinerja yang terbaik ya adalah kelompok 4. Yang melakukan kinerja yang terbaik adalah Hermelina Batuair. Ya, dari hasil presentasi Anda, ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari awal sampai akhir proses presentasi? Silakan yang bisa memberikan kesimpulan. Saya dulu. Ya, silakan. Baik, berdasarkan hasil diskusi dan presentasi, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Perubahan lingkungan adalah adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan tergabungnya keseimbangan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Yang kedua, perubahan lingkungan disebabkan karena tergabungnya keseimbangan lingkungan karena faktor alam dan faktor manusia. Yang ketiga, faktor alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, gelombang tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan, dan kemarau panjang. Yang keempat, faktor manusia antara lain pembakaran dan penebangan hutan, pembuangan industri dan pemukiman, penebangan secara liar akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya dulu. Terima kasih. Kesimpulan yang teman kalian simpulkan. Apakah ada lagi dari teman yang lain yang bisa mau melengkapi? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh saya. Di sini saya akan menambahkan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman. Berdasarkan hasil diskusi dan presentasi, maka disimpulkan bahwa pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya zat, materi benda atau organisme ke dalam suatu lingkungan, sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila jumlah atau kadar polutan melebihi ambang batas, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas atau daya dukung lingkungan dan terganggunya kehidupan hidup. Berdasarkan tempatnya, terjadinya pencemaran air dibedakan menjadi pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dilakukan sebagai berikut: melakukan pengolahan limbah yang benar, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, penanaman pohon di setiap lahan yang tersedia, dan rutin melakukan upaya kebersihan lingkungan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, dari hasil kesimpulan dari kedua teman kalian, Ibu menyimpulkan bahwa perubahan dan pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Untuk itu, untuk menjawab semuanya itu, Ibu akan memberikan evaluasi akhir, yaitu tes. Dalam tes ini ada 10 nomor yang nanti Anda harus kerjakan, ya. Nama dan kelas, Anda punya waktu untuk semua PG, ya. Jadi waktu Anda selesai, Anda dikumpulkan berdasarkan kelompok masing-masing. Anda punya hasil kerja. Anda di kelompok Anda kumpul, ya. Anda koreksi di situ, ya. Siapa yang benar, nomor
Prosesnya B. Nomor 2 C. Nomor 3 C. Nomor 10 B. 5. Benar 1. Ada tulis benar berapa, salah berapa? Ada sampai. Ya, tadi Anda sudah selesai evaluasi akhir. Untuk minggu depan materi yang nanti Ibu Guru bawakan yaitu tentang inovasi teknologi. Ya. Jadi Anda siap untuk Anda belajar untuk di minggu depan, ya? Bisa? Bisa. Ya, dari proses pembelajaran yang Ibu bawakan dari awal sampai akhir, siapa yang bisa merefleksikan? Di sini refleksikan biasa dalam bentuk lisan ataupun juga dalam bentuk tulisan. Untuk itu siapa yang mau mereka refleksi bahwa pelajaran ini silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh saya dan teman-teman yang lebih dulu. Di sini, menurut pendapat saya, mulai dari penyampaian materi, pembuatan video, sampai pada presentasi yang sudah kami lakukan, sangatlah baik dan sangatlah bagus. Semoga di minggu-minggu berikutnya mata pelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru menjadi sangat bagus dan membuahkan hasil yang lebih baik. Mungkin saya sekian dari saya, terima kasih. Ya, untuk mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini, Guru persilakan salah satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Disilakan. Bagaimana Ibu Guru sebelum kita terima